Salam sejahtera dalam Kristus saudara semua. Saya mengucap syukur kalau saya diberi kesempatan untuk memberitakan Injil kepada saudara semua di keluarga CLCC. Thank you Pastor Andi Setiawan yang memberikan kesempatan. I'm an honor to be a part of this. Dan saya berdoa biarlah hari ini saat kita masih dalam suasana Paskah dan mengingat akan karya Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib, kita semua terus merenungkan bagaimana makna Paskah ini mengubah hati saudara dan mentransformasi hidup kita semua. Amin saudara. Nah hari ini saya diberi tema yaitu pengganti yang sempurna saudara ya. Jadi apa yang dilakukan Kristus adalah menggantikan kita. Nah saudara, kalau kita melihat sekeliling kita akhir-akhir ini, melalui pandemi kita melihat bahwa ada dua masalah besar yang tidak terpecahkan, adalah pergumulan eksistensial dan persoalan fundamental. Sebenarnya semua masalah yang ada di dalam dunia ini akarnya ya adalah dua hal ini. Persoalan fundamental dan pergumulan eksistensial. Apa itu maksudnya? Nah, saya akan mulai dulu dengan persoalan fundamental. Persoalan fundamental itu kita akan bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Of course, saudara tahu. Kalau saudara belajar di sekolah, pasti akan ada sandang, pangan, papan. Tetapi apakah itu? Sandang, pangan, papan itu sebenarnya memenuhi kebutuhan yang luar untuk memenuhi kebutuhan yang dalam. Nah, kebutuhan yang dalam itu sebenarnya kalau kita bicara tentang persoalan fundamental, maka saudara akan melihat bahwa manusia itu takut tiga hal. Yang pertama adalah kejahatan, yang kedua adalah penderitaan, dan yang ketiga adalah kematian. Of course saudara mungkin bilang, well apakah itu betul merupakan fundamental, masalah fundamental manusia? Nah coba kita pikirkan. Bukankah kita semua takut dan memastikan kejahatan tidak terjadi dalam hidup saudara? Betul ya saudara? Kita semua memang berusaha melindungi diri dari semua kejahatan. Contohnya saja, apakah mobil saudara waktu saudara parkir di mall, saudara kunci? Kalau saudara berpikir bahwa semua manusia pada dasarnya adalah baik, kenapa saudara perlu pagar? Dan kenapa saudara perlu gembok? Kenapa saudara perlu alarm sistem? Kenapa itu diinstal? Karena pada dasarnya kita semua sadar bahwa kejahatan itu merajalela. Mungkin saudara protes sama saya, loh tapi rumah saya gak ada pagarnya. Saya tinggal di sebuah perumahan yang tidak ada pagarnya. Of course, tetapi saudara punya portal. Saudara punya pos di mana ada satpam di sana yang menjaga perumahan saudara. Dan di belakang perumahan saudara ada tembok yang tinggi dan orang tidak bisa memanjat. Jadi sebenarnya kita semua itu takut dan memastikan kejahatan tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara punya asuransi, makanya saudara punya alarm sistem. Yang kedua adalah penderitaan. Kita semua takut akan penderitaan, betul ya saudara? Kalau bisa kita memaksimalkan kenyamanan, meminimalisasikan penderitaan. Saudara berani bayar mahal untuk dapat tinggal di tempat yang nyaman. Kenapa? Karena saudara memang senang kenyamanan dan kita benci penderitaan. Bahkan di dalam kekristenan kita jatuh di dalam kesalahpahaman di mana kita mengukur diberkatinya seseorang dengan kenyamanan hidupnya dan perkenanan Tuhan atas seseorang diukur dari penderitaan yang dia alami. Tetapi itu bukan alkitabiah of course. Tetapi ini adalah persoalan fundamental. Jadi kejahatan, penderitaan. Kemudian apa lagi? Kematian. Kita semua takut akan kematian. Kita semua memastikan dan membayar mahal supaya kita dapat hidup lama. Dan kita tidak cepat mati. Betul ya saudara? Kematian adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Dan kita semua berusaha untuk memecahkan masalah ini dan tidak menemukan masalahnya. Saudara lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Kejahatan semakin merajalela, penderitaan semakin banyak, bencana alam semakin banyak. Dan kematian, lihat aja yang terjadi melalui COVID-19 ini. Semakin terlihat orang-orang itu berparanoia dan takut setengah mati. Dicekam oleh ketakutan, dilumpuhkan oleh ketakutan gara-gara persoalan fundamental. Nah bagaimana dengan pergumulan eksistensial? Pergumulan eksistensial itu apa? Itu bicara tentang arti hidup, makna hidup, tujuan hidup. Setiap orang membutuhkan pengakuan, setiap orang membutuhkan penerimaan, setiap orang membutuhkan penghargaan. Dan kita berlomba-lomba untuk mengejar ini semua.
Makanya orang itu berusaha mengisi hidupnya dengan berbagai macam hal. Prestasi, kesuksesan, hedonisme, kenikmatan, dan kekayaan, seks, hubungan, cinta. Untuk menemukan apa? Arti hidup ini. Mereka melakukan hal-hal yang heroik, melakukan yayasan-yayasan untuk beramal, untuk menemukan apa? Tujuan yang lebih besar daripada hanya sekedar bernafkah. Dan itu merupakan pergumulan eksistensial. I matter. My life matter. My life meant something. Hidupku ini berarti. Orang berusaha untuk mendapatkan banyak harta. Untuk apa kadang-kadang? Untuk dihormati. Untuk mendapatkan harga diri. Meraih sukses. Supaya apa? Saudara dipandang. Beramal. Supaya apa? Menemukan arti tujuan. Supaya dilihat sebagai orang baik. Saudara, ini adalah pergumulan eksistensial kita. Dan kita bisa berputar-putar untuk menemukan ini semua. Tetapi sebenarnya tidak ada jalan keluarnya. Eksistensial berbicara kenapa kita hidup. Fundamental berbicara persoalan yang paling mendasar. Manusia butuh kebahagiaan, kenyamanan, butuh disayangi dan ingin menyayangi. Nah, awalnya persoalan fundamental ini tidak menjadi persoalan, saudara. Karena kita memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah di penciptaan. Semuanya yang menjadi kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita dengan baik. Tidak ada kejahatan, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Itu bukan sebuah persoalan. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah sangat harmonis. Tetapi apa yang terjadi? Karena dosa, maka tatanan penciptaan itu rusak. Sehingga disitulah terjadi kejahatan. Disitulah terjadi penderitaan. Disitulah manusia yang kekal. Buktinya apa? Manusia dibilang waktu diciptakan di hari yang ke-6 sungguh amat baik. Tetapi karena dosa, maka ada kematian. Pergumulan eksistensial juga bukan masalah di awal penciptaan. Karena kita memiliki arti dan makna. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Dan itu semua menjadi tujuan hidup kita semua. Tujuan hidup Adam dan Hawa. Mereka diterima, mereka diakui oleh Allah sebagai ciptaannya. Sungguh amat baik, diapresiasi, dihargai menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi sekali lagi apa yang terjadi? Karena dosa. So creation happens. And it's all good, very very good, excellent. Tetapi apa yang terjadi? The fall, kejatuhan. Semua tatanan ciptaan juga jadi rusak, kacau. Dan pencarian kepuasan manusia jadi salah arah. Awalnya kita mencari kepuasan dan tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Tetapi karena dosa, pencarian kepuasan kita ada pada ciptaan. Bukan lagi pada sang pencipta. Itulah sebabnya Blaise Pascal, seorang ilmuwan dan juga teolog Kristen juga, dia berkata, di dalam hati manusia ada lubang yang berbentuk seperti Tuhan. Kita bisa mengisinya dengan berbagai macam hal yang ada di dalam dunia ini dan itu tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita karena sebenarnya yang bisa memenuhi lubang itu hanyalah Tuhan. Dan itulah sebabnya karya salib Kristus memberikan solusi kepada kedua hal ini, pergumulan eksistensial dan persoalan fundamental. Nah, coba kita lihat ayatnya ya saudara di Efesus 2 ayat yang pertama. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus bahwa memang kehidupan kita tanpa Kristus itu seperti ini. Ayat yang pertama dikatakan apa? Dulu memang kita hidup secara badani. Semua yang kita lihat itu semuanya adalah fana. Badani, lahiriah saja. Tetapi sebenarnya kita sudah mati secara rohani. Wow, jadi saudara dan saya itu kalau tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita semua mati secara rohani. Hal itu terjadi kenapa? Hal itu terjadi karena dosa-dosa kita. Karena dosa, makanya Allah berkata apa? Kalau kamu makan buah pengetahuan ini, pengetahuan baik dan pengetahuan buruk, kamu akan mati. Inilah yang terjadi karena dosa itu kita mati. Dan karena kita terus-menerus melanggar perintah-perintah Allah. Ini adalah kecenderungan dosa hati manusia. Ayat yang kedua. Karena pada waktu itu kita selalu mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahat dunia ini. Selanjutnya. Dan juga mengikuti kemauan si jahat yaitu iblis. Yang sekarang sedang memerintah atas semua kuasa gelap di dalam dunia ini. Dialah yang berkuasa dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada
Allah. Inilah keadaan manusia. Kita mati rohani. Dan karena itu Tuhan solusinya tidak memberikan kita uang, tidak memberikan kita moralitas. Dia memberikan sesuatu yang lain. Tuhan tidak memberikan kita langkah-langkah perbuatan, hukum-hukum untuk dilakukan. Meskipun itu juga diberikan kepada Tuhan. Tapi tujuannya untuk menunjukkan bahwa kita ini orang berdosa. Tuhan tidak memberikan upacara-upacara yang harus kita lakukan. Jadi saudara melihat ini yang terjadi. Dan kemudian ayat yang ketiga. Dengan selalu berusaha. Usaha kita itu apa? Memuaskan keinginan-keinginan badani kita. Dan kita terbawa arus keinginan itu ke sana kemari. Bukankah ini kehidupan kita? Kita berputar-putar masalah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta, kita pikir kita menikahi orang yang tepat. Ternyata orang yang tepat itu juga orang yang berdosa, penuh dengan kelemahan yang bisa mengecewakan kita. Kita berpikir bahwa kekayaan itu akhirnya akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Tetapi semakin kita banyak harta, semakin kita gak bisa tidur. Semakin kita banyak harta, semakin kita penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kita pikir kalau kita tenar, kita mendapatkan penerimaan yang tertinggi. Tetapi semakin orang tenar, semakin orang jadi selebgram, jadi selebriti. Banyak selebriti yang depres karena dia merasa sendiri. Padahal temannya begitu banyak, tetapi merasa hampa. Saudara melihat ini? Ini seperti yang disebutkan ayat 3. Bukankah itu hidup kita semua? Selalu berusaha memuaskan keinginan-keinginan badani kita. Dan kita terbawa arus keinginan itu ke sana dan kemari. Sama seperti orang-orang lain juga. Kita juga pantas menanggung kemarahan Allah, murka Allah. Makanya Tuhan tahu solusinya bukan more money. Solusinya bukan more laws, bukan hukum-hukum lagi. Solusinya bukan memberikan upacara-upacara agama yang harus kita lakukan. Atau 5 langkah ini, 7 langkah ini. Bukan kesuksesan, bukan hidup bahagia. Karena kebahagiaan yang kita temukan di dalam dunia itu akhirnya akan mengecewakan. Apa obatnya? Apa obatnya? Saudara lihat di sini. Ayat yang keempat. Tetapi Allah. Bahasa Inggrisnya, but God. Tetapi Allah yang kaya. Saya senang ya dengan kata-kata ini. Karena solusi bukan dari manusia. Asalnya bukan manusia yang memecahkan masalahnya sendiri. Karena saya selalu bicara ini. Self-help, self-motivation tidak akan bisa help and motivate. Kenapa? Yang problem adalah self. Karena kita manusia yang rusak dan berdosa dan mati rohani. Itulah sebabnya, tetapi Allah, but God, yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Allah tidak memberikan langkah-langkah, tetapi Allah memberikan kasih. Dia memberikan kasih yang merupakan bahasa yang kita semua bisa mengerti. Karena kita semua membutuhkan itu. Kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia. Kamu diselamatkan. Diselamatkan dari problem-problem tadi. Persoalan fundamental. Juga pergumulan eksistensial. Saya suka sekali kenapa dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Saudara, kita perlu tanya sama diri kita. Apakah saudara dan saya layak untuk mendapatkan ini semua? No. Apakah saudara dan saya itu begitu awesome? Allah terpikat untuk menolong kita? No. Dia melihat kita ya dalam keadaan mati. Tidak bisa berkontribusi apapun. Tidak indah. Tetapi menjijikkan, najis. Tetapi Tuhan yang kaya dengan rahmat. Kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Saudara, bagaimana caranya Allah melakukan ini semua? Bagaimana Allah melakukan ini semua? Saudara, ada sebuah ayat yang saya suka sekali, yang saya selalu quote berkali-kali. Dan ini merupakan ayat Paskah. Dan ini merupakan ayat Jumat Agung. Dan ayat ini tetap relevan sepanjang masa. Dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21. Ini adalah versi terjemahan sederhana Indonesia.
Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Allah, again, but God. Sekali lagi, inisiatifnya dari Tuhan, solusinya dari Dia, dan apa yang Dia lakukan. Tetapi Allah sudah membuat Dia, siapa? Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Allah sendiri. Membuat Dia diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Allah membuat dirinya sendiri diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa saudara dan saya. Allah melakukan itu supaya kita, siapa saudara dan saya, yang berdosa, bersatu dengan Kristus, dibenarkan di hadapan Allah. Wow. Saudara, coba kita pikirkan. Kenapa dibilang Good Friday? Kenapa dibilang Jumat Agung? Kenapa perlu ada Good Friday? Padahal kalau kita perhatikan di Jumat, hari di mana Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada hal yang good. Kenapa dibilang Jumat Agung? Keagungan seperti apa yang terjadi di atas salib? Bahkan kalau saudara melihat keadaan salib sangat mengenaskan. Yesus disiksa, mahkotanya mahkota duri, tubuhnya ditelanjangi. Tubuhnya hancur. Dia seperti seonggok daging, tidak seperti anak manusia. Kenapa perlu ada Jumat Agung? Karena yang sebenarnya sang raja yang agung jadi hina pada hari Jumat itu. Tidak ada hal yang baik di hari Jumat itu. Mestinya yang terbaik itu adalah milik Allah. Tetapi yang terbaik yang menjadi milik Allah, yang adalah Allah sendiri, itu dia tinggalkan. Dan dia menjadi yang paling hina. Menjadi yang paling mengerikan. Kejahatan yang terbesar terjadi atas hidupnya. Penderitaan terbesar terjadi atas hidupnya. Bahkan kematian terjadi atas hidup Yesus Kristus. Saudara lihat yang tadi saya sebutkan adalah persoalan fundamental kita. Itu semua terjadi atas hidup Yesus. Supaya apa? Supaya melalui itu semua, saudara dan saya dapat diperdamaikan. Saudara dan saya yang berdosa, dosa kita dapat diampuni. Mengapa kematian seseorang 2000 tahun yang lalu itu begitu signifikan buat pengampunan dosa kita? Kenapa kok Kristus harus diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita? Nah, disinilah konsep penggantian itu terjadi, saudara. Nah, saya akan bukakan kepada saudara ayat yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saudara, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya yang ada 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan kalau saudara baca di ayat yang Yesaya 53 ayat 3 sampai ke 4. Ini bicara tentang Yesus. Ayat yang ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau saudara melihat salib pada zaman itu, hari itu. Salib adalah tanda kutuk. Salib adalah tanda kematian yang mengerikan. Makanya orang yang disalib itu tidak masuk hitungan. Tetapi lihat ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ini bicara tentang kesembuhan dari virus di atas segala virus. Bukan lagi virus corona, bukan lagi virus hepatitis, bukan lagi virus flu burung atau Ebola. Tetapi ini bicara tentang virus dosa.
Bagaimana kita semua tidak menemukan jalan keluar atas masalah itu. Yesus tertikam oleh karena siapa? Pemberontakan kita, dosa kita. Dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita, dosa kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Mestinya kita yang dikutuk, kita yang tergantung di atas kayu salib. Tetapi dia menggantikannya supaya oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan dari masalah yang terbesar ini. Masalah yang memisahkan kita dari Allah. Ayat yang ke-6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, penyakit kita ditanggung, kesengsaraan kita dipikul, dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, dia dihukum karena kita, saudara. Saudara, karena itu kita disembuhkan. Saudara ya dan saya yang berdosa, kita menerima kekudusan Tuhan. Saudara lihat ada pergantian yang terjadi. Saudara, di zaman perjanjian lama, waktu orang berdosa dia harus bawa domba yang tidak bercacat dan tidak bercela kepada imam. Dan waktu dia memberikan domba itu, sang imam akan menginspeksi domba tersebut. Apakah domba itu benar-benar tidak bercacat dan tidak bercela. Dan setelah dinyatakan tahir, dia berkata apa? Tetelestai, perfect, tetelestai, sempurna. Dan kemudian apa yang terjadi? Kamu tumpangkan tanganmu ke atas domba ini. Jadi dia menumpangkan tangan, kemudian imam itu berdoa. Apa yang terjadi? Ketidakbercacatan dan ketidakbercelaan dari domba itu transfer, menggantikan dosa orang yang membawa pengorbanan tersebut. Dan apa yang terjadi? Dosa dan pelanggaran hukum dari orang yang bawa korban itu ditransferkan kepada domba tersebut. Dan ketidakbercacatan dan ketidakbercelaan domba tersebut ditransferkan kepada orang itu. Dan disitulah sang imam setelah berdoa, dia memotong domba itu. Dan darahnya tercurah. Untuk apa? Membayar dosa orang yang membawa korban itu. Saudara, 2000 tahun kemudian itulah yang terjadi. Anak domba Allah yang sempurna. Itulah sebabnya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang akan menanggung dosa manusia ada di depan kita. Saudara, Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Hidup tanpa dosa. Hidup sempurna, taat kepada Bapaknya di surga. Tetapi dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Mati seperti seorang pendosa. Untuk siapa? Saudara dan saya. Itu yang terjadi. Sehingga kebenaran Allah, dia yang paling benar, harus jadi orang berdosa. Dia yang paling kudus harus jadi hina, harus jadi menjijikkan di hadapan Allah Bapa. Supaya kekudusannya, kebenarannya ditransferkan kepada kita yang percaya kepadanya. Saudara, dia ditolak supaya apa? Kita diterima. Dia mengalami itu semua. Dia mengalami kesengsaraan supaya saudara dan saya mengalami berkat yang terbesar dalam hidup kita. Nah, kalau saudara lihat apa yang terjadi di gambar ini. Dia menanggung semua dosa kita, kita yang mestinya terdakwa, kita yang mestinya menjalani semua. Injil adalah kabar baik, tetapi kabar baik ini diawali oleh kabar buruk. Kabar baik ini diawali oleh kengerian, diawali oleh hukuman, kesengsaraan. Kesengsaraan siapa? Tuhan sendiri yang sengsara untuk saudara dan saya. Karena mestinya kita yang mengalami sengsara. Kita yang mestinya disiksa. Tetapi Kristus menggantikan kita. Anda diterima karena Yesus yang ditolak. Anda disembuhkan karena Yesus yang sengsara dan sakit menggantikan Anda. Anda dibebaskan karena Yesus
yang sang pemberi kebebasan itu justru menjalani hukuman menggantikan saudara dan saya. Anda mempunyai hidup karena Yesus, sang pemberi kehidupan. Sungguh merupakan sebuah skandal karena sang pemberi kehidupan rela membiarkan dirinya mati. Anda jadi benar karena Yesus yang tidak mengenal dosa itu, yang paling benar, sang kebenaran, jadi dosa. Saudara, hari ini kita bisa memakai salib, simbol salib itu sebagai tanda keselamatan. Tetapi zaman dulu salib itu adalah tanda kematian. Karya Kristus mengubah tanda kutuk dan tanda kematian menjadi tanda pengharapan dan keselamatan. Karya salib Kristus adalah bukti kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demonstrasi kasih Allah. Bahasa Inggrisnya, God demonstrate His own love for us. While we were still sinners, Christ died for us. Saudara, demonstrasi kuasa Allah, demonstrasi kasih Allah kepada kita bukan pada saat Dia menjawab doamu, bukan pada saat Dia mencukupi kebutuhanmu, bukan pada saat Dia memberikan mujizat yang sakit disembuhkan, bukan. Tetapi di saat semuanya itu, saudara, expect sebenarnya mujizat yang terbesar adalah Dia menyelamatkan hidup saudara yang mati rohani. Dia menyembuhkan penyakit di atas semua penyakit, yaitu dosa. Saudara dan saya dulu orang durhaka dan ditolak oleh Allah. Tetapi karena Kristus, saudara dan saya diterima. Saudara tahu salah satu yang menyedihkan, paling menyedihkan adalah waktu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Waktu Dia di atas salib, Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tidak pernah di sepanjang sejarah biografi dari Yesus Dia menyebut Allah Bapa di surga Allahku. Dia selalu menyebutnya Bapa, Abba, karena Dia mempunyai sebuah hubungan yang sangat intim dengan Allah Bapa. Dia merupakan bagian dari Allah Tritunggal. Karena itu waktu di Taman Getsemani, waktu Dia berpeluh darah, yang Dia takutkan bukan hanya penderitaan jasmani, tetapi lebih dari penderitaan jasmani. Yang Dia takutkan adalah keterpisahan dari persekutuan yang begitu intim. Itulah sebabnya Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang dimaksudkan adalah, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Karena Dia terpisah, karena Dia saat itu penuh dengan dosa. Dia menjalani hukuman dosa. Dia menerima murka Allah atas dosa. Dan di dalam hidupnya pada saat itu ada keterpisahan. Saudara tahu kenapa Dia harus melakukan ini? Kenapa Dia harus menjalani ini? Supaya di dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita yang terpisah dari Allah karena dosa, kita yang mati rohani, yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, yang terus berputar-putar dalam persoalan fundamental kita, ketakutan kita terhadap kejahatan, penderitaan, kematian, yang berputar-putar dalam pergumulan eksistensial kita. Kita cari arti dalam hal-hal yang fana, kita cari arti dan tujuan hidup ini dengan hal-hal yang sia-sia, di dalam hedonisme, dalam kasih manusia. Kita cari penerimaan, harga diri, pengakuan, dan itu semua kita seperti lingkaran setan yang tidak bisa kita temukan solusinya. Tetapi hari itu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dia berkata seperti itu dan Dia mengalami seperti itu supaya Bapa di surga bisa melihat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, yang ada di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga bisa berkata, anakku, anakku, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bagaimana Bapak bisa berkata seperti itu? Karena hubungan yang terputus itu sudah ada yang menanggungnya. Dan ada pergantian. Hubungan yang begitu intim yang dimiliki Kristus. Status yang dimiliki Kristus. Kekudusan yang dimiliki Kristus. Kebenaran yang dimiliki Kristus. Itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia.
itu diperhitungkan kepada saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Saudara, ini merupakan sebuah kabar baik yang luar biasa. Hari ini saudara bisa berdiri di hadapan Allah dan berkata, Bapakku. Dan itu merupakan panggilan yang sangat intim. Harganya begitu mahal. Karena it takes the cross. Harganya itu butuh dibayar oleh darah Tuhan sendiri. Bukan darah binatang lagi. Tetapi darah anak domba Allah. Charles Spurgeon, seorang teolog yang berkata begini. You stand before God as if you were Christ. Because Christ stood before God as if he were you. Di atas kayu salib, kita dapat berdiri di hadapan Allah seakan-akan kita adalah Kristus. Kenapa kok bisa begitu? Karena Kristus berdiri di hadapan Allah dan dihakimi seakan-akan dia itu adalah kita, saudara. Wow. Dan karena itu ada pergantian. Kristus pengganti kita yang sempurna. Dia tidak bercacat dan tidak bercela. Dia menggantikan kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita menerima hal yang tidak pernah kita bayangkan. Saudara, kasih Bapa kepada Kristus ada pada kita karena karya salibnya. Perkenanan Bapa kepada Kristus ada pada kita karena karya salib Kristus. Berkat Bapa kepada Kristus waktu Yesus keluar dari air setelah dia dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu ada gambaran Allah Tritunggal. Allah Bapa bersuara, ada Allah Roh Kudus berupa merpati, dan Yesus keluar dari air, Allah Anak. Allah Tritunggal terjadi di situ, merupakan sesuatu yang indah. Dan waktu saudara percaya kepada Kristus, berkat Bapa, perkenanan Bapa kepada Kristus menjadi milik saudara dan saya. Amin, saudara. Bukankah ini merupakan kabar baik? Saudara, selama hidup kita banyak orang berusaha menyelesaikan masalah eksistensial, pergumulan eksistensial ini. Dan persoalan fundamental. Kita takut mati, kita takut kejahatan, kita takut penderitaan. Kita berusaha melakukan perbuatan baik. Kita melakukan agama. Kita melakukan hukum-hukum agama. Untuk apa? Supaya kita tidak dihukum. Kita takut dihukum, maka kita melakukan yang baik supaya kita mendapatkan upah. Saudara, itu merupakan suatu usaha manusia untuk dekat dengan Allah. Dan itu merupakan lingkaran setan. Kita gak bisa melakukan itu semua untuk mendapatkan perkenanan Allah. Nah, disinilah waktu saudara mungkin pernah dengar orang itu protes terhadap konsep pergantian ini. Konsep kekristenan yang diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Ada yang nanya sama saya kan, di sini orang banyak protes, saudara. Dan di sini juga saya pernah diprotesin orang. Banyak yang nanya sama saya, loh Pak, motivasi saya berbuat baik itu sekarang apa dong Pak? Ngapain saya beribadah kalau saya sudah dapat semuanya? Saya gak usah melakukan apa-apa. Kan saya ibadah selama ini supaya saya diberkati. Supaya saya masuk surga. Supaya saya dapat perkenanan Tuhan. Betul dong Pak. Apa motivasi saya berjuang? Saya akan berjuang di dalam dunia ini kerja keras. Untuk apa? Supaya dapat harga diri dong Pak. Supaya membangun percaya diri, supaya apa? Bisa sukses. Mendapatkan kehormatan Pak. Dan ini yang menjadi motivasi. Disinilah kita terjebak lagi dalam sistem dunia. Saudara, kenapa kabar baik Injil, pengganti yang sempurna, yaitu Kristus ini menjadi jawaban, solusi untuk saudara semua hari ini? Saya ingatkan kembali, persoalan fundamental kita. Saudara tahu apa yang terjadi di atas kayu salib? Semua kejahatan, semua penderitaan yang terbesar dan kematian ditanggung oleh Kristus. Dan pada saat yang sama,
pergumulan eksistensial kita ditanggung oleh Kristus. Oh, bagaimana mungkin, Pak? Kristus kan gak pernah jadi businessman, gak pernah berjuang supaya hidup sukses, supaya dirinya diterima. Saudara, Kristus menerima penolakan. Mungkin saudara dan saya merasa bahwa saudara kalau gak sukses, saudara ditolak. Saudara tahu, Kristus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, dia ada. Dia ada pada penciptaan, tetapi dia ditolak oleh ciptaannya. Dia dikhianati oleh muridnya. Dia dikhianati oleh Petrus, disangkali 3 kali. Mungkin saudara berpikir, dalam pergumulan eksistensialku aku dilecehkan secara seksual. Saudara lihat apa yang terjadi di atas kayu salib. Dia ditelanjangi, dilecehkan. Dia dikasih mahkota duri. Dia adalah raja di atas segala raja. Dihina. Mungkin saudara berpikir, tapi Kristus gak pernah ngalami apa yang aku alami karena aku ini sekarang diusir dari rumah. Saudara apa? Keluarganya pun pernah menganggap Yesus ini orang gila. Karena dia mengaku dirinya Mesias. Yesus pernah berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat di mana dia bisa menaruh kepalanya. Kristus pernah mengalami orang-orang yang tidak punya rumah. Homeless. Anak manusia juga pernah mengalami homelessness. Saudara lihat, kenapa Kristus mengalami ini semua, penderitaan-penderitaan ini? Supaya saudara dan saya dibebaskan. Pada saat engkau mengalami penderitaan, saudara tahu. Mungkin saudara bilang, gak ada yang bisa ngerti apa yang aku alami. Tetapi ada satu yang mengerti. Yesus Kristus mengerti pergumulanmu. Karena dia pernah mengalaminya. Tapi dia gak berdosa. Dia mengalahkan semua pergumulan itu. Sehingga di dalam pergumulan kita, di dalam penderitaan kita, kita tidak pernah sendiri. Kita tahu kita sudah menang karena Kristus tinggal di dalam kita. Itulah sebabnya saudara dan saya lebih dari pemenang. Saudara tidak lagi perlu berjuang untuk mendapatkan upah. Karena saudara dibebaskan, saudara mendapatkan yang terbaik. Saudara tidak perlu lagi takut untuk dihukum. Saudara tahu ini efeknya apa? Last slide. Slide saya yang terakhir. Injil, salib Kristus mengubah motivasi hati kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Bukan lagi karena takut dihukum. Bukan lagi untuk mendapatkan upah. Tetapi hanya karena kasih Allah. Pengganti yang sempurna membebaskan kita dari ketakutan. Pengganti yang sempurna membebaskan kita dari persoalan fundamental. Pengganti yang sempurna membebaskan kita dari pergumulan eksistensial. Sekarang kita bisa hidup kembali kepada desain asal kita, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Saudara, hari ini engkau sudah bebas. Di dalam Yesus Kristus engkau sudah memiliki yang terbaik. Karena itu kalau engkau memberi, bukan supaya diberkati, tetapi karena sudah diberkati. Kalau engkau mengasihi, bukan supaya mendapatkan upah atau pahala, karena dia sudah mengasihi. Kalau engkau mengampuni, bukan untuk supaya engkau gak kena kutuk, supaya tidak kepahitan, bukan itu. Karena engkau sudah diampuni dan engkau bebas. Waktu engkau dibebaskan dari rasa takut kena hukuman atau ingin mendapatkan upah, apa yang kau lakukan benar-benar untuk kemuliaan Allah. Bukan lagi untuk dirimu, karena fokusnya bukan kamu, tapi fokusnya adalah Allah. Amin saudara. Biarlah hari ini menjadi perenungan kita semua. Dan biarlah makna Paskah mengingatkan kita. Di dalam setiap kehidupan kita, dia pernah mengalaminya. Dia mendampingi kita. Dan dia menang atas semuanya. Dan itulah sebabnya saudara dan saya dapat tenang, rest. Karena bukan tanganmu yang pegang tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan engkau sedetik pun. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami bisa mendengar Injil. Dan biarlah Injil ini mengingatkan kami bahwa salib sudah menyelesaikan masalah-masalah pergumulan fundamental kami, pergumulan eksistensial kami. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami dulu terpisah
dari Allah, tetapi melalui karya Kristus kami sudah dipersatukan kembali. Kami sudah memiliki hubungan yang intim. Kami punya akses kepada Engkau. Tidak melalui upacara-upacara agama. Tidak lagi melalui seremonial-seremonial yang fana. Tetapi kami menerima yang terbaik karena Engkau sudah menjalani salib. Hari ini Tuhan, bebaskan kami supaya kami sadar identitas kami di dalam Engkau. Kami tidak lagi takut, kami tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Angkat semua stres beban kami karena Engkau sudah menanggungnya. Dan biarlah identitas yang Kau bayar mahal itu, kami adalah anak-anak-Mu, dapat kami hidupi. Kami semua lebih dari pemenang. Bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini mendengar melalui online atau dimanapun mereka berada, dan mereka belum mengenal Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau hari ini mereka mendengar kabar Injil ini, biarlah mereka diingatkan bahwa Kristus Sang Gembala Agung sedang memanggil mereka untuk pulang. Mungkin ada banyak anak-anak yang hilang, domba yang hilang. Biarlah waktu mereka mendengar ini, mereka diingatkan bahwa Sang Gembala Agung mencari mereka. Bapak sedang menunggu anak yang hilang untuk pulang. Dan biarlah mereka semua dapat menemukan kasih yang sempurna itu hanya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk kami semua biarlah kami hidup bukan lagi untuk dunia, bukan lagi untuk hal-hal yang fana, tetapi kami hidup kembali dalam desain awal kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah kami hidup untuk kemuliaan-Mu. Soli Deo Gloria. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon.